teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur film action yang berjudul The Bank Job. Film ini sangat seru dan menegangkan karena dibintangi oleh aktor laga terbaik, yaitu Jason Statham. Baiklah, seperti biasa tidak usah bertele-tele, langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen rahasia bernama Timo Epert. Di hari itu ia mendapat tugas dari sang atasan, yaitu menangkap seorang ketua mafia paling berkuasa di Inggris. Sang ketua mafia itu bernama Michael. Diketahui kalau Michael dan kelompoknya menjalankan berbagai bisnis ilegal, mulai dari perdagangan manusia hingga penjualan barang haram dan senjata api. Sebenarnya polisi sudah mengantongi banyak bukti yang bisa menjebloskan Michael ke penjara. Tetapi setiap kali kasusnya dibawa ke pengadilan, Michael selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Usut punya usut, ternyata Michael memegang kartu hitam yang membuat para hakim tidak berani menjebloskannya ke penjara. Kartu hitam yang dimaksud berupa foto-foto skandal memalukan milik sejumlah pejabat tinggi negara. Yang dimana jika foto-foto tersebut tersebar ke publik, maka bisa dipastikan kedaulatan Inggris akan tercoreng di mata dunia. And by the name of Brown. Michael, could be looking at 10 to 20. Hal itulah yang membuat Michael sampai saat ini bisa dengan leluasa menjalankan bisnis ilegalnya tanpa gangguan dari pihak kepolisian. Timo lantas ditugaskan untuk mendapatkan foto-foto tersebut tanpa melibatkan aparat dari organisasi pemerintah. Untuk mendapatkannya, Timo harus memakai tindakan kriminal seperti merampok dan sebagainya. Michael Abdul Malik. Michael X is a crusading Dealer and a vicious pimp keeps a safe deposit to this bank and take whatever he's got. Diketahui kalau Michael menyimpan bukti foto-foto tersebut di dalam berangkas di sebuah bank besar. 3 minggu setelah itu kita akan diperkenalkan dengan seorang pemilik bengkel bernama Terry. Terry memiliki seorang montir bernama Eddie dan seorang asisten bernama Ingrid yang merupakan tunangan Eddie. Pada hari itu Terry kedatangan 2 orang debt collector. Mereka memberi Terry waktu 2 minggu untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Terry sangat murka ketika mobilnya dirusak dan ia berniat ingin menghajar mereka berdua. Tetapi hal itu teralihkan karena Terry kedatangan teman lamanya. Teman lama Terry ini bernama Jessica. Jessica datang untuk mengajak Terry minum di sebuah bar malam ini sembari membahas sesuatu yang sangat penting. Dan hal penting yang dimaksud oleh Jessica berkaitan dengan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Not every customer's a satisfied customer. I've got a proposition. Make it 9 o'clock. Singkat cerita, di malam harinya mereka berdua akhirnya bertemu. Setelah bercerita panjang lebar tentang masa lalu, Jessica pun langsung menceritakan maksud dari pertemuan ini, yaitu memberi Terry sebuah misi merampok sebuah bank. Karena kebetulan bank yang akan mereka rampok ini sedang dalam proses pergantian alarm keamanan selama seminggu. Bank, as in rob. About getting into the basement with the lifetime opportunity, Terry. I'll have to think about it. Mendengar hal itu, Terry pun meminta sedikit waktu untuk memikirkan tawaran tersebut. Tepat setelah Terry beranjak pergi, Jessica langsung menemui Timo yang juga ada di bar tersebut. Lalu diceritakan kejadian yang menimpa Jessica pada 2 minggu sebelumnya. Di hari itu ia ditangkap oleh petugas bandara karena kedapatan membawa barang haram. Jessica lantas menghubungi Timo untuk meminta bantuan. Timo bersedia membantu tetapi dengan sebuah syarat. Jessica harus membantu dirinya untuk mendapatkan bukti foto tersebut. Dengan kata lain, Jessica dan Timo bekerja sama untuk memanfaatkan keahlian Terry. Ternyata Terry masih ada di bar tersebut dan ia mendengar semua percakapan Jessica dan Timo. Di satu sisi, Timo juga menugaskan seorang wanita bernama Jill untuk memantau pergerakan Michael dan kelompoknya. Launch of Brother Hakim's book, and you are all invited. Can any of you imagine what it? Di keesokan malamnya, Terry mendatangi sebuah klub malam untuk bertemu dengan kedua temannya, yaitu Daniel dan Kevin. Maksud Terry datang tak lain untuk mengajak kedua temannya itu menjadi partner dalam merampok sebuah bank. Terry terpaksa menerima tawaran dari Jessica karena saat ini ia sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Meskipun Terry sudah tahu kalau Jessica dan Timo punya maksud lain dari misi perampokan tersebut. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba muncul 2 orang polisi korup. Seperti biasa mereka datang untuk menagih uang jatah kepada si pemilik klub yang bernama Barry.
Karena selain bisnis klub malam, Barry juga menjalankan bisnis pembuatan film dewasa. Barry selalu mencatat aliran uang yang ia keluarkan, termasuk uang yang ia pakai untuk menutup mulut kedua polisi korup tersebut. 120 quid up from This can be raided. Yeah, you. Di hari pernikahan Eddie dan Ingrid, Terry kembali bertemu dengan Jessica. Ia lantas mengenalkan Daniel dan Kevin, yang akan menjadi partnernya dalam misi perampokan nanti. Terry berkata kalau mereka setuju menerima tawaran dari Jessica, tetapi ia ingin melihat situasi di dalam bank tersebut sebelum bertindak. So, what's the verdict? Tomorrow. I've already done it. Tomorrow it is. Di keesokan harinya, Terry dan Jessica mendatangi bank yang dimaksud, dengan berpura-pura menyimpan berlian palsu untuk memantau situasi di dalam bank tersebut. Sementara Daniel dan Kevin bertugas memantau keadaan di luar. Tanpa sengaja Daniel berpapasan dengan Barry yang baru saja keluar dari bank itu. Keduanya ternyata saling mengenal, karena dulunya Daniel pernah menjadi pemain dalam film dewasa yang diproduksi oleh Barry. Not your best, Dave. Closed. Is it serious? Next door's up for drop-offs and pick-up. Selesai melakukan peninjauan, mereka langsung menyusun strategi, yaitu dengan menyewa sebuah toko yang berada tepat di samping bank tersebut. Mereka berencana akan menggali terowongan di bawah gedung toko menuju ke gedung bank tersebut. Terry merekrut seorang temannya yang bernama Jason, yang sangat handal dalam tugas gali-menggali. Terry juga merekrut satu kenalannya yang bernama Rico, bertugas untuk menjaga toko agar tidak dicurigai oleh polisi. Setelah toko berhasil disewa, mereka mulai beraksi dengan melakukan penggalian. Tetapi karena suara bur yang berisik, toko itu pun didatangi oleh polisi untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Rico pun memberi penjelasan kepada polisi kalau saat ini ia sedang melakukan proses perbaikan pada dinding dan lantai di toko yang saat ini ia sewa. We'll try to keep it down, alright? Right. We need a lot. Untung saja polisi berhasil mereka kelabui. Di hari berikutnya, Terry mengajak montirnya yaitu Eddie untuk bertugas memantau situasi di luar toko. I'm off Baker Street. I can see everything. What have I? Di saat yang lain tengah menggali, Jessica meminta izin untuk keluar sebentar karena ada sedikit urusan. Ternyata ia menemui Timo untuk melapor perkembangan misi perampokan tersebut. Ternyata diam-diam Terry mengikuti Jessica dan memergokinya sedang bersama dengan Timo. Di sini Jessica berdalih kalau Timo hanyalah pria nakal yang berusaha merayunya. You know, just wanted a pint. Everything okay, Nightjar? Everything's alright, Di mate. hari berikutnya proses penggalian kembali dilanjutkan. Tanpa sengaja Terry menginjak tumpukan batu bata yang membuat ia terperosok ke dalam sebuah lubang. I don't know. Ternyata itu adalah lorong pemakaman kuno, sehingga mereka tidak perlu lagi menggali, karena lorong itu sudah mengarah langsung ke bawah gedung bank. Malam itu juga mereka membobol lantai di ruangan berangkas bank tersebut. Penggalian mereka ternyata membuat gelombang sinyal sedikit terganggu. Hingga di saat Eddie melaporkan kejadian di luar gedung, suara di telepon itu malah tertangkap sinyal gelombang radio. Seorang penyiar yang kebetulan mendengar obrolan Eddie dan Terry mengira kalau mereka sedang melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Saat itu juga si penyiar melapor ke polisi. Setelah mendapat laporan, malam itu juga pasukan polisi mulai melakukan pencarian lokasi dari mana suara itu berasal. Maybe your god, but it ain't mine, alright? 10-mile radius. There must be a Themselves, they'll stop transmitting. Singkat cerita, kelompok Terry berhasil masuk ke dalam berangkas, dan mereka mulai menggondol semua barang berharga yang ada di sana. Sementara Jessica hanya fokus pada sebuah kotak. Setelah kotak itu berhasil dibuka, Terry langsung melihatnya, yang ternyata berisi foto-foto tidak senonoh milik sejumlah kerabat kerajaan Inggris. Di balik itu, Eddie mulai melihat pasukan polisi mendatangi bank tersebut untuk memeriksa apakah bank ini yang sedang dirampok, dan Eddie langsung melaporkannya kepada Terry.
Wait. Go in it. Untung saja petugas bank tidak bisa membuka berangkas yang terkunci secara otomatis, karena kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Sedangkan para polisi sendiri masih belum tahu pasti di bank manakah yang sedang terjadi perampokan, karena kelompok Eddie tidak pernah membahas terkait alamat ataupun nama bank tersebut di dalam obrolan mereka. No. Can you hear me? Are you there? If he's not picking up, Sialnya Eddie malah tanpa sengaja menjatuhkan radionya. Terry yang kehilangan kontak mengira kalau Eddie telah tertangkap oleh polisi. Mereka pun mulai panik dan bergegas pergi dari sana, sembari membawa barang jarahan mereka. Anak buah Timo yang melihat mobil Terry segera mencegat mereka untuk mengambil bukti foto tersebut. the back door, come on. Namun ternyata mereka malah dikelabui oleh Terry, yang sudah mengganti mobilnya dengan mobil lain. Sebelum ini Terry sudah tahu akan niat utama Jessica dan Timo dalam misi tersebut. Sesampainya di tempat aman, kelompok Terry langsung membagi hasil rampokan mereka. I take my share. Setelah mendapatkan bagian masing-masing, Jason dan Rico langsung pamit. Setelah itu Terry langsung menginterogasi Jessica terkait foto-foto tersebut. Karena sudah merasa terdesak, akhirnya Jessica pun mengaku kalau misi perampokan ini didalangi oleh agen pemerintah untuk mendapatkan bukti foto tersebut. Out of jail. Seriously nicked him? You believe that? Just happens to have a plan to rob a bank's coppers. Mendengar hal itu, Daniel pun mulai panik. Ia khawatir kalau pemerintah akan menghabisi mereka semua bertujuan untuk menghilangkan saksi setelah mendapatkan bukti yang mereka inginkan. Saat itu juga ia pergi untuk bersembunyi. Di keesokan harinya, berita perampokan tersebut menyebar luas ke media massa dengan bukti percakapan yang direkam oleh polisi melalui radio. Kelompok Eddie juga menjadi incaran agen rahasia pemerintah karena foto-foto itu masih ada bersama mereka. Selain itu, kelompok Terry sekarang juga menjadi incaran Barry yang ternyata merupakan kaki tangan Michael, sang ketua mafia. Karena Barry juga menyimpan bukti penyuapan polisi korup ke dalam bank tersebut. Mengetahui info tersebut, jelas Michael pun murka, dan ia mulai curiga kalau Jill ada hubungannya dengan semua kejadian ini. Singkat cerita, Terry dan Timo bertemu atas bantuan dari Jessica. Setelah bertemu, Terry berkata kalau ia akan memberikan separuh bukti saja, sementara selebihnya akan ia simpan sebagai jaminan. Terry baru akan menyerahkannya ketika pemerintah selesai mengurus surat kekebalan hukum untuk ia dan timnya. Apabila pemerintah ingkar janji, maka Terry tidak akan segan-segan menyebarkan bukti tersebut ke publik. Idea the danger you and your chums are in, do you? We get indemnity. Fresh passport, safe passage, be prosecuted and we won't. Terry meminta Timo menemuinya di stasiun kereta Paddington 2 hari lagi, ketika pemerintah sudah menyelesaikan syarat yang ia tawarkan. Something's on your bird. The genie is up. Give them what they want. Already in motion. Di balik itu, Barry mulai curiga kalau mantan aktornya yaitu Daniel terlibat dalam perampokan tersebut. Karena tak lama sebelum perampokan terjadi, ia sempat melihat Daniel berada di luar bank tersebut. Saat itu juga ia menugaskan polisi korup untuk menangkap Daniel. Setelah berhasil ditangkap, Daniel langsung diinterogasi sembari disiksa. Where's my stuff? I don't know. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Daniel pun membocorkan semuanya. Saat itu juga kedua polisi korup mendatangi kediaman Jessica. Tetapi saat ini rumah Jessica dijaga oleh anak buah Timo. Setelah itu kedua polisi korup langsung mendatangi Terry di bengkelnya. Kemudian mereka membawa paksa Eddie. Ingrid menghubungi Terry dan melaporkan terkait Eddie yang ditangkap oleh dua orang polisi suruhan Barry. This is it. Division officers. Probably every bank copper in London. Singkat cerita, Terry pun terhubung dengan Barry. Ia berkata kalau Barry ingin mendapatkan bukti tersebut, maka temui ia di stasiun kereta Paddington. Setelah telepon terputus, Barry langsung menugaskan anak buahnya untuk menghabisi Daniel. If you want your book of payoffs back, have Eddie with you. Hail and up. Save to me, you gotta help. Sementara itu, Jason dan Rico dihabisi oleh anak buah Barry di tempat yang berbeda. Sedangkan di tempat lain, Jill dihabisi oleh Michael.
for? Saat ini Terry dan Jessica sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Paddington untuk bertemu dengan Barry dan Timo. Sementara Kevin memutuskan untuk berpisah dengan Terry dan Jessica. Ternyata Kevin mengarah ke kantor polisi, sembari menyerahkan bukti penyuapan polisi korup yang bekerja untuk Barry. Singkat cerita, Terry dan Jessica tiba di stasiun tersebut. Mereka langsung berpencar untuk membagi tugas. Jessica menemui Timo, sedangkan Terry bertemu dengan Barry. Tak lama setelah itu, Barry dan polisi korup datang sambil membawa Eddie. Si polisi korup melihat petugas MI6 yang saat itu ia lihat di rumah Jessica. Akhirnya mereka membatalkan pertemuan dengan Barry. Tak lama petugas pemerintah bertemu dengan Terry untuk melakukan pertukaran. Meeting from prosecution. If I were you, Setelah pertukaran selesai dilakukan, Terry langsung berusaha menyelamatkan Eddie yang saat ini disandra oleh Barry. Pada akhirnya Terry berhasil mencegat mereka. Tak lama pasukan polisi datang menangkap Barry dan kedua polisi korup tersebut, termasuk Terry dan Eddie. Untung saja Timo segera datang menjelaskan semuanya kepada ketua polisi, kalau Terry dan kelompoknya sudah mendapatkan kekebalan hukum yang diberikan langsung oleh kerajaan. Oh no, just keep walking. Di keesokan harinya, Timo dan tim segera meringkus Michael dan kelompoknya. Di sini Timo tampak sedih harus kehilangan anak buahnya yaitu Jill. Ia lantas menugaskan semua anak buahnya untuk membakar semua aset milik Michael. Di tempat lain terlihat Terry dan kelompoknya sedang merayakan kemenangan mereka. Di tengah itu Jessica pun datang dan berpamitan dengan Terry. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.